Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Kawali Mengaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam salah satu program Kawali Mengaji, yaitu Q&A. Dan di dalam acara Q&A ini akan mengajukan beberapa pertanyaan dari para followers kami, dari para subscriber kami kepada narasumber yang telah hadir di tempat ini. Dan pada Q&A kali ini mengusung tema tentang pertanyaan-pertanyaan seputar penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025 yang diselenggarakan oleh Markaz Tahfidz Icakan Ubay bin Ka'ab dan Rumah Tahfidz Al-Quran Kawali. Sahabat Kawali Mengaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah kedatangan oleh narasumber kita, yaitu ada Ustadz Hidayat Abdul Aziz hafizahullah taala dan Ustadz Yudi Nurdani hafizahullah taala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Insyaallah beliau ini akan memandu kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Dan beberapa hari yang lalu kami telah membuka question box yang dirilis di story IG Kawali Mengaji dan juga RTQ Kawali, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan insya Allah akan diajukan pada malam hari ini. Baik, agar mengefisienkan waktu, mari kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Bisa dimulai Ustadz? Ya, boleh. Baik. Bismillah, ada pertanyaan pertama yang diajukan dari salah satu followers kami. Pertanyaan seperti ini Ustadz. Saya melihat Markas Tahfidz Icakan dan Rumah Tahfidz Quran Kawali ini dua pondok yang berbeda. Apa sih yang melatar belakangi adanya kerjasama antara kedua pondok ini Ustadz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Untuk pertanyaan ini banyak ya bertanya tentang ini. Maka perlu diketahui bahwa Rumah Tahfidz Quran Kawali dan Markas Tahfidz Icakan ini walaupun memang terlihatnya berbeda, yaitu dua tempat yang berbeda, kemudian sepertinya pengurusan yang berbeda, akan tetapi hakikatnya itu sama. Akan tetapi mereka hakikatnya sama. Samanya dari sisi mana? Bahwa mereka itu sama-sama cabang dari Ihya Usunnah. Maka Rumah Tahfidz Quran Kawali, kemudian Icakan, Markas Tahfidz Icakan, maka itu sama. Satu sumber, yaitu dari Markas dari Ma'had Ihya Usunnah. Maka kita walaupun terlihat berbeda akan tetapi sama. Maka oleh karena itu sengajalah kita bikin seperti pendaftaran juga sama. Karena guru-gurunya sama. Mereka lulus dari pondok yang sama. Kemudian mereka juga mengambil sanad dari guru yang sama. Yaitu dulu adalah guru-guru ustadz-ustadz kita ini. Di antaranya Syekh Abdul Karim. Kemudian ada juga Syekh Sa'id. Kemudian ada Syekh Usamah. Maka mereka sama. Oleh karena itu mungkin kalau yang dilihat ini satu kerjasama, tapi ini bukanlah kerjasama, ini satu kesatuan. Kalau digambarkan ya kita seperti satu rumah, cuman beda kamar saja, seperti itu. Maka kalau seandainya ada sesuatu di RTQ Kawali, maka dari Markas Tahfidz Icakan juga sama, ikut membantu. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan dari Icakan perlu bantuan, misalkan ada kekurangan, maka akan ditutupi dari teman-teman yang ada di RTQ Kawali. Nah, seperti itu. Jadi perlu difahami bahwa ketika nanti para ibu dan bapak semua mendaftarkan anak-anaknya ke pondok kami, yaitu Markas Tahfidz Icakan, kemudian RTQ Kawali, maka itu satu kesatuan. Jangan ada ngiri-ngiri nanti. Oh, anak saya kok di Icakan, anak saya di Kawali. Maka kita katakan sama saja, cuman beda kamar, seperti itu. Maka gurunya sama seperti itu. Bahkan kita belajar juga sama.
Tiap minggu kita guru-gurunya bareng belajar sama. Ini menunjukkan kami bukan siapa-siapa, dengan Kawali, dengan Markas Tahfidz Icakan itu sama seperti itu. Maka inilah mungkin untuk menjawab pertanyaan yang tadi, inilah penjabarannya. Dan mudah-mudahan ini dengan ada jawaban ini bisa jelas kenapa kok RTQ Kawali dan Icakan ini kayak yang sama gitu. Padahal memang sama. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik, jadi sepertinya bisa disimpulkan bahwa RTQ Kawali dan Markas Tahfidz Icakan ini merupakan saudara ya Ustaz? Saudara, ya, Ya, betul. betul. Baik. Terima Saudara kasih Ustaz. kandung ya. Terima kasih atas Ya, jawabannya. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Insya Allah pertanyaan ini akan dijawab oleh Ustadz Hidayat. Pertanyaannya yaitu, Ustadz Afwan, untuk tes itu waktunya kapan ya Ustadz? Kemudian bagaimana jika kami berhalangan hadir pada waktu yang sudah ditentukan? Tafadhol Ustadz. Bismillah, ya, izin menjawab Ustaz. Bagaimana atau kapan ya? Pertama, kapan tes diadakan? Baik. Alhamdulillah ya, para panitia, para ustadz sudah menentukan kapan mulai daftar, kapan akhir daftar, dan kapan tes ya. Untuk tes sendiri, insya Allah kita akan mengadakan tes pada akhir bulan November, tepatnya pada tanggal 25 dan tanggal 26 ya, 2 hari. Tapi 2 hari ini maksudnya bukan 2 hari kita gunakan semuanya untuk tes, tidak. Jadi ada yang kebagian tanggal 25 dan ada kebagian tanggal 26 ya. Pendaftaran sendiri ditutup tanggal 19 November dan insya Allah langsung kita bagi ya, nanti pada tanggal itu siapa yang dapat tanggal 25 dan siapa yang dapat tanggal 26 gitu ya. Kemudian bagaimana kalau berhalangan hadir ya, maka silahkan konfirmasi ke panitia ya, gimana baiknya jika betul-betul tidak bisa hadir ya. Kalau memang uzurnya syar'i, betul-betul syar'i ya, tidak bisa betul-betul sama sekali tidak bisa hadir, mungkin akan dicarikan jalan solusinya ya, ya. Seperti teman-teman pendaftar dari luar pulau ya, ada yang mereka ada kebijakan khusus ya, mungkin untuk bapak sendiri ya, atau santri-santri yang orang tuanya tidak bisa hadir di hari itu, silahkan dikonfirmasikan kepada panitia. Mungkin itu saja, mungkin cukup menjawab insyaallah ya. Tes insyaallah tadi sudah kita katakan tanggal 25 dan 26 November ya, silakan dipersiapkan ya para calon santri dengan baik ya, mentalnya terutama mental ya harus dipersiapkan ya. Siap tiba-tiba dapat dapat makronya 1,5 lembar, wah sudah kaget duluan, sudah down. Nah ini jangan ya. Jadi selain dipersiapkan bacaannya dan sebagainya, mentalnya harus disiapkan ya, karena kita butuh orang-orang yang betul-betul siap untuk belajar Al-Quran. Barakallahu fikum. Baik, jazakumullahu khairan kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan dari para followers kami. Kemudian Ustadz izin bertanya kembali, ada pertanyaan selanjutnya yang ketiga untuk Ustadz Yudi. Mungkin pertanyaannya seperti ini Ustadz. Saya dengar mondok di Markas Tahfidz Icakan dan Rumah Tahfidz ini beasiswa Ustaz. Mohon dijelaskan mengenai prosedur beasiswa tersebut Ustaz. Tayyib. Untuk pertanyaan ini, dan Masya Allah ya, Alhamdulillah memang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan bagi para muhsinin yang ada di sini. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga mereka, menjaga keikhlasan mereka, dan menjaga harta mereka untuk selalu disalurkan kepada yang lebih baik. Dan Alhamdulillah mudah-mudahan Allah jaga terus mereka seperti itu ya. Nah, berkaitan dengan beasiswa, maka Alhamdulillah
semenjak didirikannya 2 pondok ini atau 2 kamar ini ya, yang tadi kita sama sampaikan 2 kamar yang berbeda tapi satu rumah ini, dari dulu memang alhamdulillah berbeasiswa. Dari sisi mana? Pertama, perlu kita pahami bahwa beasiswanya adalah untuk SPP bulanan. Jadi ketika para santri, putra para ibu dan bapak ini sudah lulus tes, alhamdulillah, misalkan seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Hidayat, 1,5 lembar mereka lulus, maka masuk pondok, dan insya Allah ketika dia masuk pondok itu berarti dia mendapatkan beasiswa, yaitu beasiswa SPP. Akan tetapi seperti untuk biaya yang lain ya, SPP itu mencakup seperti makan, kemudian asrama. Tapi kalau seperti keperluan sabun sendiri, maka itu sabunnya beli sendiri. Kemudian keperluan buku, misalkan nanti ada buku-buku, maka itu dibeli sendiri. Adapun beasiswa mencakup seperti makan, kemudian asrama, maka itu memang di cover alhamdulillah oleh muhsinin yang tadi kita sampaikan. Seperti itu. Nah, tapi ada hal yang perlu kita tahu ya, dan ini selalu banyak yang ditanyakan. Bagaimana Ustadz untuk pendaftarannya? Apakah free juga? Maka untuk pendaftarannya tetap kita ada biaya. Karena memang nanti ada operasional seperti misalkan penyambutan santri, kemudian menyiapkan tempat dan lain-lain, maka ini memerlukan biaya. Maka itu ada biayanya, seperti biaya pendaftaran, maka kita sampaikan waktu itu hanya 500.000 biaya pendaftaran. Maka itu nanti mencakup ketika persiapan kedatangan santri dan orang tua untuk tes, kemudian penyambutan orang tua juga, kemudian nanti insya Allah akan ada oleh-oleh dari kami mungkin ya. Insya Allah kami berikan oleh-oleh juga cenderamata yang datang langsung ke pondok kami. Itu maka ada bayar. Kemudian yang berikutnya yang sering ditanyakan juga, apakah nggak ada biaya lagi Ustadz kecuali pendaftaran? Maka ada juga biaya yang tidak di cover pondok, yaitu biaya masuk belajar selama di pondok. Yaitu biaya belajar selama di pondok nanti mencakup diantaranya kalau ada keperluan asrama, kemudian ketika ada keperluan olahraga santri, ada keperluan yang tidak dikira-kira seperti itu. Seperti rihlah juga, anak-anak ada rihlah, alhamdulillah. Setiap tahunnya ada rihlah, dan itu dari pondok yang mengcovernya. Maka dengan ini kita putuskan untuk adanya biaya masuk pondok. Dari awal masuk pondok sampai akhir anak-anak kita ini di pondok, maka biayanya 3 juta rupiah. 3 juta rupiah insya Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan para ummahat dan para bapak untuk bisa menyelesaikan ini. Kemudian ada yang bertanya juga, Ustaz, bagaimana kalau seandainya kita nggak bisa untuk bayar langsung? Maka kita targetkan minimal para ummahat dan para bapak rahimani Allah wa iyyakum, minimal ketika awal masuk sudah disediakan setengahnya, berarti hanya 1,5 juta. Hanya 1,5 juta. Kemudian untuk yang setengahnya lagi itu bisa di bulan-bulan berikutnya. Ini sudah sangat Allah mudahkan sekali, dan mudah-mudahan seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Nah, ini mungkin jawaban untuk pertanyaan itu, Ustaz. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Baik, izin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ini akan ditujukan kepada Ustaz Hidayat. Baik Ustaz, tadi kan pertanyaan sebelumnya menanyakan tentang kapan waktu pelaksanaan tes tersebut. Kemudian ada yang bertanya lagi, tesnya itu berupa apa saja Ustaz? Dan berapa lama saja sih tes yang dilaksanakan itu? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Tadi sudah kita bocorkan sedikit ya tentang makro ya. Makro itu adalah materi yang akan dijadikan
sebagai bahan tes santri nanti ya. Jadi apa saja yang akan dites ya? Pertama, panitia nanti ya, ini sudah berjalan sejak beberapa tahun ya. Jadi setiap santri yang sudah melalui atau lolos melalui berkas-berkas yang sudah dikirim dan sebagainya dan dinyatakan sudah layak untuk bisa ikut tes, maka nanti akan diberikan makro ya. Dan ini biasanya diberikan H-1 sebelum pengetesan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ya dapat jadwal pengetesannya tanggal 25, berarti dapat makronya kapan? Tanggal 24-nya ya, betul ya? Maka 1 hari sebelum sebelum pengetesan itu akan dikirim makro oleh panitia ya. Dan itu harus dihafalkan oleh santri. Nah, kriterianya yang dilihat pertama jelas bagaimana kemampuan dia dalam menghafal. Semakin baik dia menghafal ya, bahkan bisa selesai misalkan 1,5 lembar ya, maka ini penilaiannya bagus di mata kami ya. Kemudian ditambah lagi misalnya dia bacaannya juga bagus, Masya Allah ya, maka ini sangat besar kemungkinan ya untuk diterima oleh kita ya. Jadi kriterianya 2. Pertama, kemampuan dalam bacaan ya, atau hafalan, kemudian bagus dalam bacaan ya. Itu harus dipersiapkan ya. Harus dipersiapkan, betul-betul harus dihafalkan. Dan itu yang akan kami nilai nanti dari santri-santri yang mendaftar ya. Kemudian perhatikan juga harus dipersiapkan saat datang ke sini itu Quran ya. Jangan sampai ada santri datang ke sini belum bawa Quran, tidak siap ya. Ya bagaimana mau tes tapi tidak siap ya. Bagaimana dari awal saja penilaian kami sudah melihat santri ini seolah-olah tidak sungguh-sungguh ya. Kalau dari awal saja tidak terlihat kesungguhannya, maka bagaimana kami bisa bisa menilai ya santri ini layak untuk dilanjutkan belajar di RTQ Kawali ataupun di Icakan ya. Maka yang kami harapkan ya, dari kenapa dikasihnya H-1, kita betul-betul ingin melihat kerjasama orang tua dan kerjasama antara anak dan orang tua ya. Bagaimana orang tua memilih waktu berangkat ke Icakan atau ke Icakan nanti pas saat tes, itu menentukan ya, kamu nak kita berangkatnya jam segini aja ya, biar misalkan ada waktu nanti pas sampai sana masih ada waktu untuk menghafal misalnya. Atau misalkan kita berangkat jam segini aja ya, biar kita ada waktu nyantai dulu di sini nih, nggak capek ya, ngafal dulu di rumah misalkan, nanti berangkatnya mepet-mepet aja gitu ya. Karena tesnya sebenarnya tidak lama ya, ya, insya Allah biasanya itu dari jam 8 sudah kita buka registrasi, kemudian ngantri ya sampai zuhur biasanya sudah selesai, bahkan sebelum zuhur kadang sudah selesai ya. Jadi nanti santri akan dites, diuji ya kekuatan hafalannya, kemudian dinilai juga bagaimana hukum pemahamannya dalam hukum tajwid dan penerapannya dalam bacaan gitu ya. Jadi untuk santri sekalian, calon pendaftar ya, marhaban bikum, kami tunggu, kami ingin melihat bagaimana kesungguhan antum dalam menghafal dan mempersiapkan untuk tes ini. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Izin melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, insyaallah mungkin untuk Ustaz Yudi. Ustaz, untuk perlengkapan yang harus dibawa ketika tes itu apa saja Ustaz? Masya Allah. Sebenarnya tadi udah terjawab sama Ustaz Hidayat ya, berkaitan dengan perlengkapan apa saja. Sebenarnya nggak perlu banyak perlengkapan Ustaz. Yang jelas ketika datang ke tempat tes itu, kelengkapan yang paling pertama itu tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hidayat, bawa Al-Quran. Jadi jangan sampai ya datang katanya mau tes Al-Quran ternyata nggak bawa Al-Quran. Ini kalau seperti itu udah ada catatan kurang baik di kami, karena nggak ada kesungguhannya berarti di situ. Kemudian yang berikutnya, dan ini juga tidak kalah pentingnya para
ummahat dan para bapak rahimani Allah wa iyyakum yang ingin memasukkan ke pondok kami, yang harus disiapkan adalah berkaitan dengan ketepatan waktu nanti. Berkaitan dengan ketepatan waktu, jadi nanti tadi disampaikan, misalkan tesnya nanti jam 9. Kemudian kita kirim makronya 1 hari sebelumnya jam 9 juga. Maka jangan sampai datang ke pondok itu lebih dari jam 9. Dan ini sama, ini aib berarti ya. Dan ini menunjukkan bahwa kurang kesungguhan, baik itu dari orang tua sendiri ataupun dari anaknya. Harusnya kan benar-benar kuat antara anak dan orang tua. Jadi ayo bapak, misalkan besok kan tes, harus sebelumnya dong. Ini sama-sama saling mengingatkan. Anaknya yang loyo diingatkan sama orang tuanya. Jadi seperti itu. Siap bawa Al-Quran, kemudian tadi disampaikan bawa mental juga ya. Dan benar-benar disiapkan hafalannya dari rumah. Disiapkan hafalannya dari rumah. Kalau memang seandainya tidak mampu, kalau seandainya memang tidak mampu, berarti kan tahu akan kemampuan dirinya, harus benar-benar nih sebelum-sebelumnya, jangan nunggu besok aja lah, dibesok-besokin lah, padahal dari jam 9 kemarin udah kita siapkan, kita kirim makro. Maka dari itu, maka ini untuk putra-putranya dan untuk orang tua juga kan tahu mungkin nanti anaknya kemampuannya seperti apa, maka benar-benar disiapkan makronya, dihafalkan, kemudian kemana-mana bawa Al-Quran. Itu mungkin Ustadz yang harus disiapkan oleh wali santri, calon wali santri, kemudian calon santri itu juga. Demikian. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Pak Ustadz. Jadi mungkin bisa disimpulkan ya bahwa barang-barang yang perlu dibawa itu tidak banyak ya Ustadz. Ya, betul. Al-Quran saja. Namun yang harus disiapkan itu adalah diri orang yang mau tesnya. Lebih sehat jasmaninya, jangan sampai datang itu malah capek. Jadi untuk peserta jaga kesehatannya, karena kita sebentar lagi akan bertemu pada saat tes nanti tanggal 25 dan 26, dan juga persiapkan mental dan makronya nanti akan di-share di grup peserta insyaallah. Kemudian kita lanjutkan saja ke pertanyaan berikutnya, insyaallah akan dijawab oleh Ustaz Hidayat. Pertanyaannya, Ustaz Afwan, kapan pengumuman kelulusan PPDB-nya? Apakah jika tidak lulus bisa mencoba kembali, Ustaz? Kalau tidak lulus ya, ini sudah hal yang lumrah, namanya datang waktu ujian ya, pasti ada yang lulus dan ada tidak lulus. Ini sesuatu yang lazim ya. Yang lulus faliyahmadillah ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ya. Yang tidak lulus ya, berarti itu pelajaran bagi santri yang tidak lulus untuk belajar lebih giat lagi untuk mempersiapkan lagi. Lalu apakah kalau tidak lulus punya kesempatan kedua ya? Maka kami ya tidak menyediakan kesempatan kedua ya bagi yang sudah tidak lulus. Misalnya dengan izin Allah kami misalnya membuka gelombang berikutnya ya, kemudian di gelombang pertama tidak lulus, apakah berarti bisa ikut lagi? Maka dengan tegas kami menjawab tidak bisa mengambil kesempatan kedua ya. Jadi silahkan dimanfaatkan kesempatan sebaik mungkin ya di gelombang pertama, karena itu kesempatan terbesar ya bagi adik-adik sekalian ya, bapak ibu sekalian, untuk anaknya bisa belajar di tempat kami ya. Maka persiapan dengan baik ya dari sekarang ya. Persiapkan hafalannya ya, mungkin kalau walaupun mungkin nggak tahu makronya apa gitu ya, tapi latihan, coba saya mau nyoba ngafal, saya mampu nggak nih dalam sehari ngafal 1,5 lembar. Oh, saya dalam sehari mampu nih. Atau saya mau nyoba dulu nih satu halaman ini saya mampunya biasanya bisanya 1 jam atau 1,5 jam saya udah hafal 1 lembar atau satu muka. Berarti nanti ada gambaran. Kalau saya berangkat duluan ke Kawali, saya ke Isakan, ngafalinnya di sana, saya ada waktu sekian, saya cukup waktunya.
Tapi kalau misalkan saya berangkatnya telat, misalkan saya cuma ada waktu sekian, berarti harus ngapal sebelumnya, maka itu harus diperhatikan juga ya. Jadi betul-betul diatur waktunya ya. Ya, jadi saran kami itu ya, coba latihan, cari ayat-ayat atau surat-surat yang memang belum pernah kita hafal, coba hafalkan. Satu halaman itu satu wajah itu ya, satu halaman itu saya bisanya berapa menit. Ya, maka kalau misalkan kita sudah bisa menakar kemampuan kita, nanti pada saat datang makro kita nggak kaget. Wah, ini saya belum hafal nih yang ini. Ya, maka tidak akan kaget lagi karena dia sudah menakar kemampuan diri sendiri ya. Maka insya Allah siapa yang punya persiapan yang bagus, dia pun akan lulus dan insya Allah bisa bergabung bersama kami untuk belajar di Icakan ataupun di Kawali ya. Jika tidak lulus, maka mungkin ada tempat lain yang bisa untuk menjadi tempat belajar santri-santri sekalian ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih. Kemudian tadi mungkin ada yang belum terjawab mengenai kapan diumumkan kelulusan tersebut. Oh, kapan diumumkan? Oh, taib. Setelah tes ya, tanggal 25 atau 26 itu ya, insya Allah akan diumumkan tanggal 5. Betul ya? Tanggal 5 Desember. Ya, jadi kira-kira berapa hari itu? Dari sekitar 10 harian ya, 10 hari dari pengetesan ya. Nanti akan diumumkan insya Allah, di-share nama-namanya, siapa yang lulus dan yang tidak lulus pengetesan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah menjawab pertanyaan tersebut. Baik, kita lanjutkan sahabat Kawali Ngaji ke pertanyaan berikutnya yang insya Allah akan dijawab oleh Ustaz Yudi. Ustaz, untuk pertanyaannya tadi kan dibahas mengenai ketepatan waktu datang ya Ustaz? Ya, betul. Ini mungkin ditanyakan oleh orang yang akan datang lebih dulu. Apakah disediakan tempat menginap Ustaz? Masya Allah. Sebenarnya para orang tua, calon orang tua wali santri Icakan dan Kawali, hafidhakumullah, kita dari tahun ke tahun alhamdulillah selalu menyediakan Ustaz. Selalu menyediakan tempat untuk istirahat mungkin ya. Nah, namun untuk penginapan yang ada di tempat kami itu kan terbatas. Maka yang datang ke kami tepat waktu misalkan satu hari sebelum tes, maka nanti akan dipilih siapa yang lebih berhak. Biasanya kan ada keluarga yang bawa anak Ustaz, bawa anak kecil, bawa bayi misalkan, Ustaz anak kami nggak bisa ditinggal di rumah, mau nggak mau harus dibawa. Nah itu nanti kita data siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan tempat kamar lah mungkin ya. Kami nanti kita sediakan kamar-kamar, mungkin kurang lebih ada sekitar 15 nanti, atau ya kurang lebih sekitar 15 nanti ada. Terus apakah mengcover untuk pendaftar yang ada? Maka itu tidak mengcover. Maka kita sediakan juga Ustaz, walaupun kamar-kamar ini penuh, maka kita sediakan juga. Biasanya untuk ummahat kita bikinkan ruangan khusus, kemudian untuk bapak-bapak juga kita bikinkan ruangan khusus. Dengan tujuannya apa? Dengan tujuannya harapan kita adalah supaya anak-anak yang mendaftar itu bisa fokus untuk ngafal. Nah, adapun misalkan Ustaz, kalau seandainya kami nggak dapat kamar, kami nggak bisa nginep karena misalkan ada hal-hal yang nggak bisa nginep di ruangan terbuka misalkan seperti itu, maka silahkan. Maka alhamdulillah di daerah Ciamis pun ya beberapa waktu yang lalu banyak seperti orang tua yang nanya ke kami, Ustaz terus penginapan yang dekat banyak, maka saran kami untuk para orang tua yang mendaftarkan muridnya atau anaknya ke pondok kami, lebih baik kalau seandainya memang nggak siap ditempatkan, digabungkan misalkan ibu-ibu di sini kemudian bapak-bapak di sini, ya silahkan cari juga penginapan yang di sekitar Ciamis itu banyak dan insya Allah terjangkau juga. Jadi intinya insya Allah kami sediakan tempat untuk istirahat. Untuk tujuannya adalah untuk mengoptimalkan putra-putra kita
menghafal Al-Quran di waktunya. Seperti itu Ustaz. Nah, jazakumullah khairan. Jadi seperti itu ya. Untuk penginapan insya Allah disediakan oleh kami, tapi mungkin jumlahnya terbatas, tidak mengcover semua peserta dapat penginapan tersebut. Tetapi insya Allah ada tempat istirahat yang layak ya Ustaz. Ya, insya Allah. Kemudian ke pertanyaan terakhir mungkin Ustaz. Ya. Insya Allah diajukan untuk Ustaz Hidayat. Pertanyaannya, apakah akan apakah akan dibuka gelombang 2 Ustaz untuk PPDB ini? Baik, dibukanya gelombang 1, 2, bahkan mungkin sampai 3 atau mungkin berlanjut ya, ini ada kaitan eratnya dengan di gelombang pertama. Itu yang intinya, yaitu adalah bagaimana ketersediaan atau keterpenuhinya kebutuhan kita terhadap jumlah santri. Jadi kalau misalkan di gelombang pertama ya, kebutuhan kuota santri itu sudah terpenuhi di Icakan baik maupun di Icakan ya, ataupun di mana di Kawali ya, berarti gelombang kedua sudah sudah tertutup, tidak ada ya, gitu ya. Jadi silakan ya, gunakan kesempatan yang sudah ada Bapak Ibu sekalian ya. Gelombang pertama itu adalah waktu yang terbaik insya Allah ya. Apakah nanti urusan berikutnya apakah ada gelombang kedua ataupun gelombang berikutnya, ini wallahu alam, kita tidak bisa menjawab sekarang, karena itu ada kaitan erat dengan nanti jumlah santri yang diterima di gelombang pertama. Kalau gelombang pertama memenuhi kuota kami, maka berarti gelombang kedua tidak dibuka. Tapi kalau gelombang pertama ya belum mencukupi kuota ya, karena mungkin masih ada beberapa yang harus masih ada di kuota tadi di mana di gelombang pertama ini kuotanya masih belum terpenuhi ya, karena santri yang betul-betul layak kita terima misalkan baru sekian, sedangkan kuotanya ada lebih dari itu, maka gelombang kedua bisa dibuka gitu ya. Begitupun seterusnya ya, kalau gelombang kedua masih belum memenuhi ya, gelombang ketiga akan dibuka. Tapi untuk Bapak Ibu sekalian ya, kesempatan yang kami berikan ya tetap ini mohon dimanfaatkan ya di gelombang pertama ini dengan baik ya. Allahu a'lam. Assalamualaikum, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah Baik, khairan. sahabat Kauli Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya. Mungkin itu adalah jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh para followers kami, dan mudah-mudahan bisa menjawab dan bisa puas terhadap jawaban dari pertanyaan tersebut. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah hadir pada waktu ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, apa yang dipaparkan tadi bisa membantu para orang tua yang penasaran terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, mungkin dicukupkan saja. Di sini Ustaz boleh menambahkan sedikit. Baik. Untuk para ummahat dan para bapak rahimani Allah wa iyyakum, memperkuat mungkin ya, memperkuat dari yang tadi disampaikan oleh Ustadz Hidayat, bahwa perlu benar-benar diingat bahwa kelulusan santri kita itu tergantung dengan hafalan yang kita kasih makro, yang kita kasih hafal atau tidak. Nah, jadi kita kasih makronya 1,5 lembar, maka harus dihafal, benar-benar dihafal. Jangan sampai nanti 1 lembar juga kayaknya nggak apa-apa gitu, kemudian 1/2 lembar juga yang penting kita mungkin nggak, 1,5 lembar. Maka kalau seandainya nanti ada yang mungkin aduh Ustaz kami nggak mampu, nggak, secara asal kalau seandainya 24 jam ini kan kita kasih waktu 24 jam, taruhlah istirahat 8 jam kan ya, 8 jam katanya harus istirahat, maka ini ada sekitar berapa, sekitar 16 jam ya, ada sekitar 16 jam, masa nggak bisa gitu. Dan kita alhamdulillah sudah terapkan kepada beberapa santri, kita kasih 2 jam, alhamdulillah mereka mampu untuk 1,5 lembar ini. Nah ini bahasanya mungkin antara keterima dan tidak, gimana kesungguhan antum anak-anak, nah, para calon santri ini, gimana kesungguhan antum, ada enggak gitu.
Jangan sampai ketika tes aja nggak ada kesungguhannya. Karena ada di tahun-tahun sebelumnya, ada yang datang ke masjid kemudian dikasih waktu untuk persiapan malah ngobrol. Ustaz. Ada yang malah ngobrol. Kita tanya, panggil, ayo nak antum yang tes sekarang. Ternyata Ustaz, afwan belum hafal. Terus tadi ngapain? Kok nggak kelihatan ini? Soalnya katanya kami pernah mendaftar di tahun yang lalu, kami lulus. Hanya masa tahun ini nggak lulus? Nggak. Pokoknya yang jadi patokan ketika tes sekarang lulus atau tidak. 1,5 lembar gitu ya. 1,5 lembar. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah ketika kita benar-benar kuat tekadnya. Makanya ada ungkapan idza shadaqal azmu wa duhas sabil. Kalau seandainya tekadnya kuat, Allah pasti mudahkan. Allah pasti mudahkan. Tapi kalau seandainya ya kemauannya juga lemah, maka di antara yang sulit untuk kami terima, Ustaz ya, di antara sulit kami terima ketika orang tuanya kekeh mau masukin anaknya, tapi anaknya leha-leha nggak mau. Atau kebalikannya, anaknya sungguh-sungguh tapi orang tuanya nggak mendukung. Maka kami minta kita sama-sama dukung program ini. Para ibu bapak menguatkan anaknya dan anaknya juga harus semangat. Maka ini yang kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, ada kejadian yang seperti ini dan ujung-ujungnya tidak lulus gitu. Ujung-ujungnya tidak lulus seperti itu. Tetapi yang kami harapkan, mudah-mudahan anak-anak yang mendaftar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk bisa belajar. Nah, terutama yang kalian nantikan yaitu belajar di RTQ Kawali kemudian dan di Icakan. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya. Kalaupun seandainya memang sudah berusaha dan tidak keterima, berarti Allah menginginkan yang terbaik untuk antum. Dan yang terbaik untuk antum pilihan Allah. Berarti bukan di Icakan dan bukan Kawali. Maka kita doakan juga dimanapun antum para santri yang mendaftar di pondok Icakan dan Kawali ini, mudah-mudahan tetap belajar dan tetap baik belajarnya dan mudah-mudahan menjadi orang-orang yang sukses untuk menghafal Al-Quran seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada tambahan lagi dari Ustaz Hidayat? Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kami yaitu Ustaz Hidayat, Hafizahullah Ta'ala, dan Ustaz Yudi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu lagi Ustaz. Amin, Ngobrol-ngobrol amin. kayak Ya. gini lagi. Baik. Terima kasih kepada para hadirin yang telah menyaksikan video ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di program berikutnya dan jangan lupa untuk follow Instagram kami yaitu ada di @rtkikawali dan satu lagi yaitu Icakan @mtiubk. Kemudian ada satu lagi media yaitu Kawali Mengaji di YouTube yang insya Allah media ini adalah media yang akan mengekspos kegiatan-kegiatan di RTQ Kawali dan di MTI Ubay bin Ka'ab. Baik, terima kasih kepada hadirin yang telah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan terutama dalam PPDB kali ini, dan saya ucapkan dan kami ucapkan selamat bergabung kepada para pendaftar dan jangan lupa untuk dipersiapkan tes yang akan datang yaitu tanggal 25 dan 26. Untuk informasi mengenai tes tersebut bisa diikuti di Instagram kami. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.